3 gerbong guys. Wih, lucu banget. Ada cerobong asapnya lagi. Bisnis kayak ginian dibilang merugi po. Karena lihat aja tuh yang naik kosong begitu. Ya kan? Nggak tahu deh ini kapan untungnya nih bisnis beginian nih. Emang satu orang mahal 50.000 ya satu orang. Ada 10 ya gue peceng. Sekali jalan dalam satu hari. Satu hari mungkin 100 kali jalan. 500.000 kalau 100 5 juta. Kamu 50 juta sehari. Gocap. Iya. Emang keliling kemana? Tapi jauh, main kelilingnya sampai ke Pasar Kemis sampai sono. Itu kan main nyarter jadi bolehnya nyetel lagu sendiri, make aplikasi abangnya. Banyak keuntungannya. Si abang setir. Iya, tapi memang sekali bawa mobil dia. Engkolnya nggak bener mobilnya, nggak beres. Kata abangnya jangan ngebut, bensin saya habis nih, katanya. Ya tahu sendiri, nggak ada yang nanggung. Biaya hidup nggak ditanggung ya, katanya. Tuh dia aja dimatiin lampunya. Boros itu mobil ginian. Aki boros, telinga boros, hidung boros, kepalanya ikutan boros. Kok nggak diusirnya mas security? Biasanya diusir ya. Mas, tolong jangan parkir di sini ya. Dia jalan deh. Tuh. Kalau dimatiin mah kayak abangnya duduknya mundur. Duduk di belakang, duduk mundur gimana? Apa ngaco aja. 3 ya? Iya, 3 gerbong. Kayak gini-ginian nih susah nih parkirnya nih. Mau gimana lagi, tapi namanya juga bisnis ya. Harus berani berspekulasi bro. Kalau nggak berani spekulasi gimana mau hidup bisnis lu? Gimana? Nggak bisa lah. Berani cayo. Berani cayo lu. Kacau lu bang. Udah jam 23.22 apa? Berarti jam 11:30 saya. Mantap. OTW goceng guys, subscriber guys. Belajar struktur perusahaan. Mungkin sebagian dari kalian bukan berasal dari background keluarga yang punya bisnis yang besar, ataupun ketika kalian punya bisnis itu orang tua kalian masih ikut campur tangan untuk semua segi operation, marketing sampai juga finance-nya, sehingga bisa dibilang ini tidak ada struktur organisasi yang jelas dan tidak punya sistem yang akurat. Sebenarnya kondisi ini sama persis seperti aku, dimana orang tuaku tuh semuanya dikerjakan sendiri. Jadi bisa dibilang orang tuaku bahkan sampai sekarang itu gak ngerti sebenarnya setiap bulannya untung persisnya itu berapa sih. Nah beruntungnya setelah aku pindah ke Jakarta, aku banyak kenal sama orang-orang dari perusahaan besar, baik dia direkturnya atau dia sebagai ownernya. Kebetulan juga ada salah satu temanku yang memang sudah kerja di developer besar yang ada di Jakarta, dan posisinya dia ini sebenarnya cukup tinggi. Jadi dia mengenal seluk-beluk seluruh sistem perusahaannya. Hokinya, teman saya ini akhirnya join dengan saya untuk membuat perusahaan baru di mana bergerak di developing untuk perumahan-perumahan. Sehingga saya beruntung bisa belajar banyak gimana sebenarnya struktur perusahaan yang baru khususnya untuk di developer. Mungkin ini akan berguna juga buat teman-teman yang lagi stretching untuk pertama kali membuat bisnis. Struggle buat bisnis. Kaliman struggle bukan stretching pemanasan bos. Struggle sedang bermasalah. Jadi bagannya itu bakal jadi seperti ini. Struktur perusahaan yang pertama itu pasti jelas adalah CEO, di mana CEO ini apakah harus ownernya? Belum tentu. Mungkin aja owner ini bisa meng-hire sebuah CEO untuk mengoperate seluruh kapalnya mereka ini, di mana CEO ini biasanya dia memiliki corporate secretary. Bedakan corporate secretary dengan personal assistant. Kalau personal assistant biasanya ngurusnya bagian hal-hal kecil aja, contohnya seperti beli-beli barang, ngaturin event seperti apa, koordinasi dengan satu dengan dua lainnya. Tapi kalau corporate secretary itu tingkatannya berbeda. Dia bisa mengolah data dari orang-orang di bawahnya, kemudian disubmit kepada CEO-nya ini. Corporate secretary dia bekerja jauh lebih detail. Dia yang membentuk struktur-struktur di bawahnya.
strukturnya, dia tahu orang ini harus ditempatkan seperti apa, orang ini ditempatkan seperti apa. Untuk HR mencari orang juga biasanya termasuk di dalam corporate secretary ini. Nah, kemudian baru di bawahnya ada 3 bagian lagi. Yang pertama adalah marketing and sales, operation, dan juga finance. Kalau misalkan teman-teman tanya, kalau kalian nggak punya modal, apakah bisa menempati keempat posisi tersebut? Ya memang pasti bisa. Buktinya juga banyak orang yang bisnisnya tuh sebenarnya skalanya masih kecil, tapi omsetnya tuh gede banget. Dan ketika gede, baru bisa meng-hire orang-orang yang lain. Tapi biasanya dia itu bakal sibuk banget nguras waktunya dia untuk mengisi kekosongan tersebut. Yang penting kita tahu dulu strukturnya, supaya once ketika kita sudah punya banyak uang, kita tahu nih cara menempatkan orang-orang di posisi tersebut. Nah, biasanya marketing and sales ini harus ada satu orang yang membawahi posisi ini. Dia dipaksa untuk semua reporting itu masuknya ke dalam orang ini. Kemudian ada juga di operation, satu orang yang harus memegang teguh tanggung jawabnya ke sini. Sedangkan finance itu juga sama, harus ada satu orang yang memegang semua yang ada di sini. Nah, biasanya ketika ada rapat, CEO ini cuma perlu mengumpulkan 3 orang di sini bersama dengan corporate sekretarinya untuk menggodok semuanya di dalam meeting satu harinya. Jadi mereka tidak terlalu repot-repot ngurusin banyak hal dari A sampai Z dari seluruh divisionnya. Nah, nanti baru teman-teman bagi lagi antara marketing and sales ini jadi 2 bagian. Ada yang biasanya megang khusus marketing doang, ada yang khusus sales doang. Biasanya di sini juga kalau di developer itu dibedakan. Kalau marketing fokusnya adalah mencari sebanyak-banyaknya leads yang masuk. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara. Ada offline dan juga online. Nah, biasanya aku lebih menguasai yang online ini. Online ini nanti kita juga bakal bagi lagi. Si online ini ada beberapa platform. Ada mulai dari TikTok, ada dari Instagram, dan juga ada dari YouTube. Biasanya ini dibedakan sendiri-sendiri. Loh, Ton, tapi nanti kalau dibedakan kayak gini, orangnya itu bakal banyak banget ya? Yes, ini bakal banyak banget karena ada TikTok, ada Instagram, dan juga ada YouTube. Nanti teman-teman bakal tanya, waduh gila biayanya banyak juga ya Ton ya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pilih antara mau menggunakan agency atau membuat tim internalnya sendiri. Kalau saya pribadi sebenarnya saya suka ada sebagian yang dipegang sama internal, ada juga yang dipegang sama agency. Kalau untuk yang internal itu biasanya sebagai talent, videographer, itu untuk orang-orang yang bikin konten daily-nya itu memang saya bikin sendiri. Tapi kemudian kita tahu kita tuh lemah banget untuk targeting ads, makanya kita butuh agency yang membantu kontennya kita yang sudah dibuat itu didistribusikan dengan tepat. Nah, setelah itu orang-orang yang datang kemudian masuk ke dalam tim salesnya. Nah, baru di salesnya ini akhirnya itu mulai berjualan. Tapi ingat, di sales ini selalu ada yang membawahi, yaitu adalah SPV. Dan kemudian satu SPV bisa membawahi beberapa sales. Biasanya kurang lebih sekitar 5. Nah, nanti dibikin nih SPV, misalkan kalian projectnya tuh gede banget, ada 3 SPV sampai 4 SPV. Jadi kalian itu punya tim salesnya di bawah itu bisa sampai 20 sampai 30, dan semua SPV-nya ini dikontrol langsung sama satu yang pegang controlling marketing and sales-nya ini. Nah, di sini SPV biasanya kerjanya itu dia tidak turun tangan langsung. Dia ini biasanya kerjanya membantu membuilding timnya, mulai menyemangatin, terus juga kemudian dia membantu untuk reporting supaya reportnya tuh jauh lebih lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan untuk ketika meeting bersama dengan direksi yang memegang kontrol di marketing and sales. Ingat juga, kalau misalkan kalian mikir gajinya bakal gede banget ya kalau untuk sisi salesnya, sebenarnya enggak juga, karena sales itu tidak dibayar berdasarkan gaji yang besar. Mereka diharapkan tidak makan gaji, mereka harus makan dari komisinya. Makanya mereka ini bakal sering berganti karena gajinya kecil, dan kalau tidak closing ya mereka terpaksa harus keluar. Makanya sistem sales ini harus benar juga. Ketika mereka ini dapat leads yang berkualitas, mereka harus bisa olah sedemikian rupa supaya akhirnya bisa menjual produknya. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu adalah operation. Di operation sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama, controlling untuk kontraktornya, karena di sini biasanya mulai dari material approving, sistem pembangunannya udah sampai mana, ini semua dikontrol di operation. Kemudian juga nanti yang megang legalnya, ketika ambil akuisisi lahan itu seperti apa, izinnya oke atau enggak, sampai nanti ketika ada masalah sama RT RW, masalah IMB-nya, PBB-nya seperti apa, semua dikontrol dari operation. Dan yang ketiga di operation yaitu adalah estate management, karena biasanya kalau misalkan kita bangun high-rise building atau misalkan bangun perumahan yang dalam skala besar, itu ada iuran, ada uang pangkalnya setiap
bulannya. Nah, biasanya asset management ini yang akan controlling semuanya, mulai dari penagihannya, cari vendor-vendornya, pengisian barang-barangnya, ini semua dilakukan oleh si tim operation ini. Dan yang tadi adalah 3 hal tentang operation. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam finance ya. Biasa di finance itu satu orang finance yang dipercaya ini akan membawahi beberapa orang di bawahnya, dan ada satu yang memang fokusnya adalah untuk narik-narik piutang. Kebanyakan developer itu kan tidak langsung terima uang secara cash, biasanya DP-nya juga dicicil. Ada orang yang fokusnya itu ngambilin atau narikin duit-duit dari nasabah. Dia akan ingetin setiap bulannya itu masuk harus berapa, kemudian ingetin lagi di bulan berikutnya sampai pembayarannya selesai. Kemudian ada juga di bagian yang kedua, dia juga akan menghitung budgeting. Kira-kira cukup gak sih operation ini sudah mengeluarkan uang berapa sih? Dia akan controlling uang-uang tersebut supaya ketika pembeliannya sudah terlalu bengkak dikontrol sama dia. Kemudian termin kontraktor pembayaran seperti apa juga dia yang urus. Dan yang ketiga biasanya dia juga yang memberikan keseluruhan report dari semua project-project yang berjalan. Dan biasanya dari 3 orang ini ada punya bawahan-bawahan di bawahnya juga. Nah, ini sebenarnya adalah struktur biasanya developer besar itu lakukan. Cuman ada nggak yang lebih besar lagi? Pasti ada yang jauh lebih komplit lagi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau karyawannya sebanyak ini, gimana kita punya project itu bisa untung? Nah, ini sebenarnya itu pertanyaan yang menarik. Karena sebenarnya project-project dari developer itu juga harus masif, karena kalian tahu sendiri beban biayanya itu cukup tinggi. Makanya sebenarnya ada namanya project-project yang share service. Dalam arti itu apa? Misalkan satu finance itu sebenarnya nggak cuma bisa kerja di satu tempat aja, tapi bisa kerjain di 2 project sekaligus. Makanya gajinya bisa dibagi jadi 2. Supaya apa? Supaya meringankan beban operation di setiap projectnya. Kalau projectnya cuma 1, biasanya bengkak banget. Makanya harus turun tangan ownernya langsung. Tapi kalau projectnya sudah mungkin mulai banyak, udah ada sampai 4, ada sampai 5. Nah, di sini kalian bisa bikin yang namanya share service. Satu orang, satu manajemen, satu tim ini bisa membantu untuk mengisi kekosongan di beberapa proyek. Nah, ini yang akan sebenarnya lebih menguntungkan untuk Bapak Ibu. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang aku pelajari ketika aku ngobrol dengan temanku yang sudah kerja di corporate yang menurutku cukup besar. Pastinya di video kali ini itu juga nggak bakal bener-bener akurat banget kayak corporate yang besar pada umumnya, yang bener-bener gede banget. Tapi di sini saya cuma mau coba memaparkan apa yang saya tahu supaya teman-teman juga bisa belajar insight-insight dari temanku, dan aku share juga ke kalian secara gratis. Karena aku yakin 5 tahun yang lalu aku juga sama, aku kesusahan untuk mengerti sebenarnya struktur organisasi yang benar itu seperti apa. Aku yakin ketika next beberapa tahun lagi aku buat videonya itu pasti jauh lebih bagus lagi, karena aku sudah punya corporate perusahaan yang lebih gede lagi. Tapi kalian juga bisa menyaksikan 4 tahun yang lalu aku buat video itu seperti apa. Kalian akan lihat terus progresku sampai 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Aku akan bagikan level-levelku. Ketika aku udah sampai di level yang lebih tinggi, aku juga akan bagikan ke kalian secara free supaya kalian bisa dapat cara berpikir orang besar lakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like, kasih komen sebanyak-banyaknya. Hai, welcome back to my channel, Anthony Sarusono. Nah, di video kali ini kita lagi mau survei salah satu villa yang akan aku beli lagi. Jadi ini masih dalam tahap negosiasi, nggak tahu jadi atau enggak. Tapi aku pengen kasih tahu kalian ngelihat progresnya. Sebenarnya apa sih yang aku perhatiin kalau misalkan mau beli sesuatu? Nah, ini tanahnya lebih besar lagi dan bakal lebih banyak unit lagi, tapi lokasinya nggak lagi di tengah kota. Kita akan cari di tempat yang view-nya itu bagus, masih sejuk, bisa dibilang itu adem lah gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aku tuh selalu nge-challenge diriku sendiri untuk di tahun ini aku pengen punya beberapa project kos-kosan itu bukan lagi cuma di Yogyakarta, tapi di kota-kota besar lainnya. Jadi targetku, aku pengen sudah bisa punya tim yang solid untuk di Jakarta, Batam, ataupun nanti yang terdekat itu di Semarang. Jadi ini lagi tahap negosiasi, sama satu lagi Bali. Nah, ini lagi ada tahap negosiasi, kira-kira yang cocok itu ada di mana. Jadi kalau bisa tahun ini udah lagi nggak hanya di Jogja, sudah bisa pindah keluar kota, dan kita akan bangun tim di sana yang kuat untuk bisa operating ke semuanya. Nah, untuk yang villa, aku rencana harus punya kurang lebih 100-an kamar unit villa yang ada di satu Indonesia ini. Jadi nggak cuma di Jogja, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa kerja sama bareng, bisa kerjain di Bali, bisa kerjain di mana-mana. Nah, ini
ini achievement yang pengen aku capai di tahun 2024 ini. Kita lihat bisa sampai mana nih. Nah, kita akan satu-satu awal tahun kita coba untuk hunting sebisa mungkin, sebanyak mungkin, supaya teman-teman tuh juga bisa tahu nih yang aku perhatikan tuh apa, yang aku cari itu seperti apa. Nah, kita akan menuju ke daerah Kaliurang. Di sini itu gunung, dan dia ini tuh banyak wisata kayak ngelihat gunung apinya, nanti ada lavaturnya, terus habis itu ada lihat museum-museum yang sudah lama ada di sana. Dan biasanya ini tuh rame banget, tapi weekend aja. Nah, kita pengen lihat nih sebenarnya kalau okupansinya itu berapa sih gitu di sana. Nah, sekalian juga kita bakal lihat di daerah sana tuh kompetisinya tuh seperti apa. Karena yang aku tahu itu tuh memang kompetitor-kompetitor di sana tuh nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan itu adalah hotel-hotel tua atau villa-villa tua yang memang sudah nggak diurus lagi dan nggak terlalu bagus gitu. Nah, kita bisa dibilang menjadi pionir yang masuk duluan ke sana untuk membuat villa yang memang proper gitu. Karena saat ini villa-villa yang sejenis itu kebanyakan masih di tengah kota. Kita pengen cari angle yang lebih bagus lagi, itu secara view, dan itu letaknya di dekat Kaliurang sana. Ini bakal jadi satu-satunya, dan aku rasa sih kalau banyak orang yang datang ke sana, villa ini tuh bakal bisa jadi full terus. Dan nanti juga ada function hall-nya, nggak cuman tempat untuk menginap. Karena kita belajar dari villa yang sebelumnya, ternyata banyak banget nih orang-orang yang pengen kayak ada tempat buat mingle-nya, tempat buat mereka bisa ketemu, atau mungkin kalau misalkan lagi staycation sama timnya, itu bisa ada satu tempat buat mereka itu ngejabarin sebuah materi. Nah, jadi konsepnya ini bakal aku rombak lumayan banyak, dan ini bakal cukup bagus banget. Semoga ada grup besar yang mau ikut gabung di kita juga. Di sini kalau misalkan sampai grup ini masuk, ini bakal jadi projectnya kita tuh bakal jadi cepet banget, dan kita bakal bisa ekspansi langsung, nggak cuma di Yogyakarta tapi bisa di satu Indonesia, karena beliau ini tanahnya cukup banyak. Oke, ini seru banget, kita coba saksikan, kita lihat langsung. Untungnya ini kita sudah ada tim BD, jadi semuanya udah dirisetin sama dia, mulai dari kompetitornya seperti apa, mulai dari tempatnya itu kayak gimana, mulai dari perizinannya, semua itu sudah lengkap di sana. Ayo kita langsung ke sana aja, let's go. Sekarang udah sampai di tempatnya, dan ini bener-bener aku suka banget sama kondisi alamnya. Jadi kalau teman-teman bisa perhatiin, di sini tuh memang adem banget, apalagi pas kita sampai di sini tuh kan hujan ya. Jadi ini bener-bener dapet banget ademnya, dan ini kerasa banget feelingnya karena sampai belakang-belakangnya tuh pohon-pohonan banget. Kita ada beberapa tanah sih yang sebenarnya tuh mau lihat, tapi sayangnya ini tuh hujan. Jadi kita cuma bisa survei di satu tempat aja, karena tempatnya sebenarnya berdekatan semua. Ini ada dua tempat lagi yang sebenarnya kita pengen survei, tapi kita nggak ngerti nih kalau kita ke sana itu ada atapannya kayak gini atau enggak. Karena ini beruntung lumayan ada atap, jadi kita tetap masih bisa ngonten. Nah, teman-teman, setelah belajar dari villa yang sebelumnya, ada pelajaran banget yang aku pelajarin. Karena aku sendiri yang langsung menangani reservasinya. Pada saat 10 hari pertama sampai 2 minggu pertama, itu full semua. Kalau yang masuk ke dalam WhatsApp, itu yang balesin aku semua. Karena apa? Karena aku pengen tahu behavior customernya itu seperti apa. Terus aku juga pengen tahu juga, kalau misalkan di sini, itu orang-orangnya tuh sukanya tempatnya yang seperti apa, mereka butuhnya itu yang tengah kota atau yang di luar kota, butuh size ruangannya itu seperti apa. Nah, itu semuanya aku pelajarin semua. Kalau nggak dari orang yang langsung sebagai penyerangnya untuk closing, itu nggak bakal tahu nih behavior mereka itu seperti apa. Dan yang aku simpulin, memang beberapa dari mereka ada perubahan behavior. Ketika di Desember, banyak banget customer itu yang kebanyakan family. Dan kalau misalkan aku ngeliat di Januari, yang paketan-paketan family ini sebenarnya sudah nggak gitu banyak. Makanya waktu di Desember kita ngeliat, kok ternyata ya satu kamar ini mereka maunya diisi sampai 4 orang, 5 orang. Nah, makanya kita sampai siapin extra bed untuk ditaruh di samping-sampingnya. Dan ketika mereka nginep di sana, mereka puas karena ada extra bednya. Tapi setelah kita lihat di bulan Januari, ternyata beda behaviornya. Nggak banyak juga orang-orang yang pakai extra bednya itu. Nah, ini kan artinya ada shiftingnya. Nah, ini kalau kita nggak jadi adminnya langsung, kita nggak bakal tahu. Makanya aku bener-bener belajar banget, oh ternyata orang tuh seperti itu ya. Oh ternyata kalau orang itu kalau mau di closingin harus seperti apa sih. Nah, ini aku pelajarin banget supaya aku bisa ajarin ke admin aku yang baru. Lanjut, kita ngeliat kalau misalkan dari positioningnya villa yang ada di sini, sebenarnya sih bakal dapat banget ya untuk view-nya
itu bakal kena banget. Karena kalau misalkan di tengah kota ya kalian akan cuma lihat ya tembok-tembok aja. Memang sih ada private pool, cuman ya nggak bisa kerasa ademnya tuh nggak dapat gitu. Tapi kalau yang di sini itu aku seneng karena memang begitu datang, mungkin karena ada hujannya juga, jadi kerasanya tuh adem banget. Nah kita masih ada lihat beberapa tanah lagi yang menurutku pandangannya bisa lebih luas. Karena kalau kita ngeliat di sini sebenarnya cuma dapetnya tuh ademnya aja. Tapi untuk secara mata memandang itu dia nggak plong gitu. Nah kalau yang di sebelah sana itu sebenarnya aku lebih seneng sih karena dia pemandangannya tuh lebih plong banget. Jadi kalau misalkan kita ngelihat secara tanaman, pohon-pohonnya itu bakal kelihatan lebih jauh lagi. Dan kebetulan untuk teman-teman yang harus diperhatikan ketika ambil posisi lahan-lahan di sini, kebanyakan itu LSD, lahan sawah dilindungi. Nah ini juga harus diperhatikan nih, sertifikat harus penting banget buat teman-teman itu ngecek. Gak semua tempat itu bisa dapat. Aku memang sih cari beberapa tempat, mereka ini positioningnya kebanyakan tanahnya itu view-nya bagus, tapi posisi dari sertifikatnya masih LSD. Nah yang kita sudah cek-cek ini adalah yang memang itu sudah terbukti tidak LSD. Nah seperti contohnya yang satu ini tidak LSD, tapi ya memang kalau kita ngelihat pandangannya nggak gitu luas lah, cuman secara view dapat, secara banyak pohonnya, rindangnya itu juga dapat banget. Nah ini kita masih kaji ulang, sebenarnya kita nggak langsung ambil juga karena kita pengen lihat sebenarnya ini bisa dimaksimalin seperti apa. Ini luasannya jauh lebih besar lagi dibandingin villa yang di Bali, karena kita bakal bikinnya itu lebih mewah lagi karena ada function hall-nya juga. Jadi kalau teman-teman nanti mau wedding pun itu juga bisa. Ini bakal jadi yang paling keren lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada pohon kelapa, terus habis itu ada pohon yang beringin ya, itu yang agak besar gitu. Nah itu biasanya kita ini akan mempertahankan spot pohon-pohon yang memang sudah rindang-rindang ini. Supaya apa? Supaya landscape-nya kita tuh bakal bagus banget tanpa bantuan dari bangunannya itu. Nah terus kalau kita lihat ini kayaknya bekas dipakai untuk produksi sesuatu ya. Mungkin dulu dipakai untuk produksi barang-barang atau pabrikan home industry gitu yang sudah nggak kepake. Jadi di sini masih kelihatan ada rangka-rangkanya ya, rangka-rangka bangunannya. Ini terbuka dan ini luasannya kurang lebih sekitar 3.000-an loh Ibu. Untuk sampai mananya sebenarnya agentnya ini terlambat, jadi kita nggak bisa lihat sebenarnya sampai di mana. Mungkin kalau aku ngeliat sih katanya itu bakal sampai ke bawah, jadi nanti mungkin akan ada permainan untuk dari segi levelingnya. Kita bentuknya tuh kontur, bukan tanah lurus saja. Karena kita ngerasa kalau kita tinggal di sebuah villa, yang bikin unik itu adalah tanahnya nggak lurus. Ya kalau teman-teman perhatikan, kalau hotel atau maupun kos-kosan, ya memang semua pasti tanahnya harus lurus. Tapi kalau misalkan villa, supaya mempertahankan dari estetikanya, memang kita bermain di kontur. Kita akan datengin 3 orang. Yang pertama itu adalah konsultan dari landscape, biar penanaman-tanamannya sebenarnya itu pakai tanaman-tanaman apa aja yang akan ditaruh di sini. Kemudian ada konsultan lighting juga yang akan kita lihat sebenarnya nembaknya supaya kelihatan ketika foto, ketika mereka ambil video itu bagus, itu seperti apa, itu bakal kita kasih lihat juga. Nah yang ketiga kita juga bakal cari nih konsultan kontur supaya kelihatannya tuh mereka tuh turun juga nggak terlalu capek. Karena perhatiin ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya tangga itu ketinggian, itu teman-teman akan merasa capek banget. Tapi kalau misalkan tangganya itu pas, teman-teman mau naik segimanapun nggak akan kerasa capek. Jadi kontur ini sangat akan diperhatikan banget. Aku udah kenal beberapa konsultan juga di Jakarta yang akan ikutan kerja project bareng ini untuk bikin ini tuh jadi spesial banget. Ini bakal jadi keren banget karena material proofing itu semua aku yang ACC-in semua. Jadi kita akan lihat targetnya apakah akan tercapai pada tahun 2024, maksimal 2025. Di akhir Mei itu harus sudah punya minimal 100 kamar villa. Nah terus juga nanti kita juga akan targetkan untuk minimal ada 2 project di luar kota Jogja untuk kos-kosannya. Ini aku udah gak sabar banget, ini aku semangat banget karena aku yakin pasti bisa achieve ya. Selama ini benar-benar dikerjakan dengan maksimal, kita akan maksimalkan potensial properti-properti yang tidak dimaksimalkan di Indonesia ini. Kita bakal bakar Indonesia untuk jadi mesin pasif income-nya kita. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Kita harus lanjut ke notaris karena hari ini aku ada 2 tanda tangan. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Semoga videonya ini bisa memberikan kalian semangat dan kalian bisa lihat sendiri gimana caranya aku untuk ngelihat sebuah lahan. Nanti kita akan lihat lagi ketika aku ambil sebuah properti tua yang akan aku jadikan atau renov jadikan kos-kosan. Teman-teman juga akan
bisa belajar banyak banget di situ gimana caranya aku ngebuat mesin passive income dari rumah yang dulunya tidak dihargai. Oh, aku beberapa kali dapat privilege untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat, the top 1%, kelompok yang menguasai 46% kekayaan dari penduduk Indonesia ini. Menariknya, ketika ngobrol dengan mereka, aku menyadari ada beberapa kesamaan dari para konglomerat ini. Saya pernah ketemu dengan Pak Harman, saya ketemu dengan Pak Hermanto Tanoko, saya ketemu dengan Pak Tahir, dan konglomerat-konglomerat lainnya. Dan menurutku ada 5 hal yang menjadi kesamaan di mereka semua. Yang pertama adalah api mereka tidak pernah padam. Banyak orang di dunia itu pengen jadi kaya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika kalian masuk ke dalam jajaran konglomerat, pemikiran mereka bukan lagi menjadi kaya untuk diri sendiri, melainkan untuk mempertahankan kekayaannya sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Mereka bersiap membuilding empire, bukan hanya sekedar benteng yang kokoh tinggi pada saat ini, tapi gampang dihancurkan. Dia membuilding empire yang butuh waktu untuk benar-benar bisa menguasai itu semua. Butuh gak cuma setahun 2 tahun pekerjaan, tapi puluhan tahun untuk bisa mencapai di posisi itu. Api mereka itu tidak padam pada satu titik. Berbeda sekali dengan banyak pengusaha-pengusaha muda yang aku ngeliat pada zamanku dulu. 10 tahun yang lalu itu aku udah mulai berbisnis, dan aku ngeliat banyak orang-orang yang dulunya itu terkenal, dulunya bisnisnya gede banget, tapi pada saat ini bisnisnya bahkan gak ngerti kemana. Bisnisnya mulai lagi dari awal, restart lagi dari awal. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam zona yang nyaman. Mereka apinya sudah hilang lagi. Dan ketika aku bertemu dengan para konglomerat the top 1%, mereka ini masih terus-menerus mempertahankan apinya. Mereka masih konsisten kerja setiap hari. Mereka mendelegasikan api-api tersebut kepada turunan-turunannya mereka supaya apinya ini itu bisa dipertahankan secara senturis. Makanya kalian akan ngerasain aura semangatnya itu berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Mereka bisa kerja dari pagi sampai malam tapi masih tetap stay on fire. Yang kedua, mereka ini suka berkoneksi karena mereka sadar your network equal with your network. Jadi mereka akan suka banget yang namanya mengadakan sebuah event untuk bertemu dengan para the top 1% lainnya supaya mereka bisa melihat dari banyak insight-insight lainnya untuk belajar satu persatu. Bahkan seringkali ketika aku komunikasi dengan mereka, mereka itu justru yang tanya-tanya sama aku. Ini yang menarik ya, ketika kita di posisi yang saat ini kebanyakan sudah ngerasa punya banyak knowledge, ketika kita ngobrol fokusnya ada di dalam diri kita sendiri. Kita selalu yang memulai percakapan terus-menerus dan gak pernah mendengarkan orang lain. Tapi berbeda ketika kalian ngobrol dengan konglo, mereka ini cenderung lebih tenang, mereka yang lebih banyak mendengarkan karena mereka pengen belajar lagi. Mereka selalu mengosongkan dirinya sendiri karena mereka sadar bahwa mereka akan selalu bisa terus-menerus belajar. Makanya sadar gak sih, kayak Pak Tahir itu sering ngadain yang namanya gathering event untuk orang-orang yang punya tabungan di Mayapada. Mereka akan berkomunikasi, berkoneksi, itu sering banget ngadain event itu ya, karena dia suka kumpul-kumpul aja. Dia juga suka dengerin orang-orang. Pak Hermanto Tanoko ngadain event idea club, mereka juga belajar dari banyak orang. Dan ini yang menurutku sangat penting, never stop learning. Dan yang ketiga adalah dare think long term. Ada satu quotes yang aku suka banget, wealth is not just about what you have now, but also what you're going to leave behind. Di level-level tertentu, kalian sadar gak sih, banyak orang itu semakin ceroboh terhadap uangnya, semakin banyak dia peroleh akan semakin banyak dia cerobohnya. Contohnya, ketika kalian diajak teman kalian, coba yuk kita mulai bisnis baru nih. Ketika kalian penghasilannya 5 juta per bulan, kalian diajakin untuk bisnis dengan nyemplungin 4 juta. Pastinya kalian akan ngerasa, kalau bisnisnya ini menarik banget, mungkin coba aku pertimbangin deh, aku coba nyicil selama beberapa bulan. Tapi kalau kalian sudah punya uang 20 juta per bulan, kalian diajakin bisnis yang harus mengeluarkan uang kalian 4 juta, kalian akan ngerasa kalau ini menarik banget ya, aku boleh deh ikut dikit gitu. Walaupun mungkin kalian nggak ngerti bisnis modelnya seperti apa, kalian nggak ngerti yang nawarin ini siapa, tapi karena kalian ngerasa ini oke banget, yaudah deh aku ikut. Tapi gimana kalau kalian punya penghasilan 100 juta per bulan? Kalian ngerasa, yaudah ikut aja deh, oh ada yang nawarin lagi, yaudah ikut aja deh, cuma 4 juta, oh bisa dijadiin 20 juta, yaudah ikut sekalian 20 juta. Nah, kalian ngerasa kalian akan jadi jauh lebih ceroboh. Tapi beda dibandingkan dengan the konglomerat, the top 1%. Mereka itu sangat berhati-hati terhadap uangnya. Mereka gak suka untuk ngeluarin uang itu kecil-kecil di banyak tempat. Mereka kan lebih suka di satu tempat tapi mereka safe, mereka tidak perlu pusing, dan uangnya mereka
kalian punya uang itu 100 juta, tapi kalian itu invest ke 10 orang, di mana nominalnya tuh 5 juta, 5 juta, 5 juta. Total yang kalian keluarkan itu adalah 50 juta. Tapi kalian ngerasa, wah, kenapa aku invest ke 10 orang? Karena satu orang ini kayak bisa ningkatin uangku dari 5 juta ke 10 juta cepet nih. Ya udah aku percayain aja sama dia. Paling setahun udah bisa langsung jadi 10 juta. Nah, masalahnya tidak sesimpel itu. Ketika kalian kasih ke 10 orang, resikonya kalian percayakan kepada 10 orang yang berbeda. Gimana caranya kalian itu bisa memantau kinerja ke 10-10-nya dibandingkan dengan kalian itu punya ke satu orang aja. Kalian invest langsung 50 juta, tapi kalian tahu orang ini benar-benar bisa dipercaya. Orang ini track recordnya tuh bagus banget. Ketika ada masalah, dia mencari jalan keluarnya. Orang akan lebih prefer untuk orang-orang yang seperti ini. Lebih baik aku kasih 50 juta aku kepada orang-orang yang tepat dibandingkan dia menyimpan uangnya dalam bentuk cash yang jelas-jelas pasti akan berkurang secara waktu karena adanya inflasi. Bayangkan kalau mereka ini punya pendapatan 100 miliar setiap tahunnya, kalau mereka nggak alokasikan untuk menjadi instrumen investasi, biasanya uang mereka akan tergerus oleh inflasi. Katakanlah inflasinya bisa Nongkrong di 5%. situ. Dipikir nyari orang kali ya. Siapa? Dia? Enggak, udah tidur nih mah, udah jamnya istirahat. Masa dia nyari orang lagi jam segini? Uang mereka dari yang 100 miliar itu jadi 95 miliar pada tahun berikutnya secara value. Bandingkan dengan mereka ini ketika mereka bisa taruh di properti, tapi mereka tahu ini aman, ini benar-benar bisa membuat mereka mempertahankan dan memperkaya kekayaan mereka lebih pilih taruh di sini. Karena again, ketika mereka sudah masuk ke dalam jajaran the top 1%, mereka butuh sesuatu yang aman dan tidak perlu pusing mikirinnya. Dan yang keempat, yang aku pelajarin, mereka ini semua filantropi. Mereka selalu memberikan kembali terhadap society-nya. Makanya kalian sering ngeliat ya, banyak banget konglomerat-konglomerat bikin sekolah, bikin sumbangan terhadap korban-korban bencana alam. Bahkan ada yang menyelamatkan negara seperti Pak Tahir, yang waktu dulu Indonesia sempat rupiahnya itu naik luar biasa. Justru dia beli-beliin 1 triliun uangnya untuk mempertahankan uang Indonesianya itu. Luar biasa, karena ketika mereka memberi ada rasa kepuasan tersendiri. Secara psikologi mereka akan merasa lebih joyful, mereka akan merasa lebih senang ketika mereka bisa giving to society. Mereka ini sadar mereka ini tumbuh dan besar di Indonesia, jadi harus dan punya kewajiban untuk membantu dan memberi impact sebanyak-banyaknya untuk orang-orang Indonesia itu juga. Makanya aku sangat-sangat benci banget sama orang yang bilang kalau punya banyak uang orang itu pasti jahat. Itu jelas-jelas mental blocknya kalian. Semakin banyak uang kalian sangat akan berpengaruh untuk membantu perkembangan Indonesia itu sendiri. Karena apalagi yang dituju kalau kalian sudah punya banyak uang. Dan yang kelima yang aku pelajari, mereka ini disiplin terhadap waktunya mereka. Mereka tahu ketika bangun pagi harus ngapain. Oke, aku bangun pagi belajar dulu, atau aku bangun pagi olahraga dulu. Itu mereka disiplin melakukan hal itu. Bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi bertahun-tahun sampai ini menjadikan itu habit. Mereka kerja dari jam 8 sampai jam 5 atau mungkin lebih dari jam 7 sampai jam 6. Mereka akan terus melakukan hal yang sama terus menerus. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk disiplin. Mereka ngelakuin hal terus menerus secara rutin, itu sudah terbiasa. Jadi once ketika mereka melakukan itu tidak ada rasa bosan. Itu sudah menjadi kewajiban mereka untuk terus melakukan hal itu seumur hidupnya. Makanya kita yang masih kecil ini, saya sarankan untuk kita benar-benar bisa melakukan disiplin itu sendiri. Disiplin diri dulu. Ketika kita bangun pagi harusnya belajar dulu, dengerin podcast, baca buku, itu dilakuin dulu. Kemudian kalau misalkan mau olahraga dulu aja. Apakah aku melakukan hal itu? Masih dalam tahap mencoba terus untuk bisa lebih disiplin. Terus kemudian kalian kerja dari jam 8 sampai jam 5 terus menerus. Lakukan itu. Kalau kerja ya kerja, bukan kalian kerja nanti malah ngerjain hal-hal yang lain. Jangan seperti itu. Kerja ya kerja. Nanti begitu waktunya kalian istirahat, bersosialisasilah dengan teman-teman atau networking lah dengan baik. Jadi waktu kalian akan jadi jauh lebih efektif dan efisien. Disiplin diri, saya percaya itu akan membuat kalian jadi lebih di sini, kurang di sana. Nggak bercanda guys, lebih seimbang lah ya kalau pikirnya. Habis kocak dulu kan. Astagfirullah. Dia pulang sih. Nyanyi
kan 7 biji lagi. Iya 7 biji lagi. Itu yang mukanya kasih baca ya ada. Oh katanya mau